Eh, Dika ya. ya, terima kasih. Jadi saya memang eh, serius mengikuti seminar ini karena dalam perjalanan pengalaman lah ikut-ikut ngurus perguruan tinggi ya. Menurut saya problem utama di institusi pendidikan tinggi kita ini ya memang budaya akademik dan yang rendah ya. Dan saya selalu kalau ditanya sebagai rektor apa tugas yang paling sulit ya, yang paling sulit itu adalah membangun budaya akademik. Nah ini sekarang ini kita kan banyak dosen-dosen itu banyak yang masih menganggap bahwa final destination ya untuk karirnya itu adalah ketika dia sudah mendapatkan NIP dan menerima SK dosen. Nah, itu seolah sudah selesai urusannya dan dia bisa aman kok ya hanya dengan punya SK itu punya NIP itu untuk tetap jadi dosen sampai kapanpun gitu kan hanya dengan sedikit mengajar. Nah mahasiswa kita juga ya ke kampus itu kan bukan untuk membaca ya bukan untuk diskusi ya cuma banyak kongko-kongko buang waktu gitu kan. Ya tentu banyak indikator lain sehingga memang budaya akademik kita lemah ya karena itu menurut saya setuju sekali kita memang perlu memikirkan bagaimana meningkatkan budaya akademik ini dan saya kira eh, saya setuju ya bahwa kita tidak bisa mengandalkan pemerintah ya. Tetapi di dalam sistem pendidikan kita yang memang apa namanya dikontrol secara ketat oleh pemerintah sekarang ini ya saya kira eh, yang perlu kita dorong ini melalui Prof. Azumardi dan Prof. Chris ya ini betul-betul bagaimana menumbuhkan political will pemerintah ya untuk membenahi budaya akademik ini. Dan menurut saya budaya akademik itu ya membenahinya bukan dengan cara mengintervensi proses pemilihan rektor dan lain sebagainya, bukan dengan apa namanya mengintervensi apa namanya kegiatan penelitian, kegiatan akademik, tetapi saya kira konkretnya itu yang pertama yang sangat diperlukan itu saya kira bagaimana pemerintah memang memberikan otonomi kepada institusi pendidikan tinggi walaupun itu finance by the state ya walaupun itu didanai oleh negara walaupun itu owned by the state walaupun itu dimiliki oleh negara tetapi ini adalah satu enclave tersendiri jadi yang memang harus dipelihara karena inilah modal satu negara bangsa kalau ingin maju ya dia harus punya institusi pendidikan tinggi jadi jangan samakan institusi pendidikan tinggi itu seperti organisasi politik, seperti ormas gitu yang bisa diulik-ulik, bisa diobok-obok kapan saja gitu kan. Nah ini memerlukan kenegarawanan ya dari pemimpin-pemimpin negara. Nah yang kedua yang lebih teknis, saya kira ini memang kita tadi Pak Kristiadi, saya kira saya setuju sekali. Banyak dosen kita itu sebenarnya passionnya bukan akademisi, ya. Ya banyak dosen kita itu ya sebenarnya bakatnya mungkin ke bisnis, ke hal-hal lain ya, tetapi dia jadi dosen karena ada kesempatan diterima jadi dosen gitu kan. Nah, mengapa orang-orang seperti ini bisa diterima jadi dosen? Karena memang pola rekrutmen dosen kita, lah itu kan pola rekrutmen dosen sama pola rekrutmen tukang ketik di kantor itu kan beda-beda tipis. Nah, misalnya sekarang kok ada tes kompetensi dasar. Nah, ini betul-betul itu nah ini mungkin Pak Kristiadi ini ya sebagai apa ya, sebagai asesor ya di dalam yang terlibat di dalam proses rekrutmen pejabat-pejabat negara ya mungkin PNS juga. Saya kira untuk penerimaan dosen ini yang pertama nggak bisa seorang dosen tuh dimatikan kesempatannya jadi dosen hanya karena dia nggak lulus tes kompetensi dasar itu. Nah kita misalnya pengalaman kita ada seorang doktor ya, ahli bahasa Arab misalnya dari Sudan misalnya itu
nggak lulus TKD, nggak gagal jadi dosen bahasa Arab karena dia nggak lulus TKD gitu. Padahal apa relevansinya TKD itu dengan tugasnya mengajar gitu kan? Nah, ini menurut saya ini harus dihapus, ya. Nah, yang kedua, kesalahan penerimaan dosen kita itu kan menerima dosen itu kan dari nol, Pak. Orang yang belum ada, belum kelihatan reputasi akademik itu kita udah terima jadi dosen gitu. Nah, mestinya dosen itu nggak bisa gitu, mulai dari CPNS itu nggak bisa. Dosen itu betul-betul harus kelihatan dulu gitu. Ini orang ini pinter ya pinter, tapi ini bakat akademiknya ada enggak gitu kan. Nah, kalau seperti di Amerika itu kan orang tuh sebelum dapat tenure ya, sebelum diberi kontrak, itu kan harus riset dulu, dilihat dulu seminarnya bagaimana. Loh, kita nih orang baru lulus S2 gitu, nggak jelas orientasinya, diterima jadi dosen. Nah, ketika jadi dosen, dia lebih banyak kegiatan-kegiatan lain daripada membangun karir akademiknya gitu. Nah, jadi menurut saya dosen ini harus ada special treatment. Nah, supaya kita dapat dosen-dosen yang bukan hanya cerdas, tapi memang punya orientasi akademik ya, yang menikmati posisinya sebagai intelektual di masyarakat gitu kan. Dan ya menurut saya ya ini kalau tidak ada special treatment ya akhirnya kita ya nyetak dosen-dosen yang penting saya absen, yang penting saya ngajar. Akhirnya atmosfer perguruan tinggi kita itu ya nggak beda dengan madrasah gitu kan. Nggak beda seperti di sekolah gitu, datang masuk bubar, wisuda gitu kan. Jadi nggak ada kegiatan-kegiatan diskusi, seminar, publikasi yang hidup di kampus-kampus kita gitu. Nah, jadi sebenarnya tidak sulit kalau pemerintah ingin melakukan itu, ya harus ada special treatment. Nah, dosen ini sangat penting karena kalau kita bicara budaya akademik ya perlu keteladanan gitu, ya kan? Nah, tentu kan kalau tadi kan Prof. Azumardi, ya itu kan yang dekat dengan Prof. Azumardi itu kan malu kalau dia nggak benar nulisnya, malu dia kalau nggak benar risetnya kan. Karena apa? Karena ada keteladanan. Nah, mahasiswa juga sebenarnya kan akan malu asal-asalan kuliah kalau dosennya itu memberikan keteladanan. Lah, kalau dosennya ngajarnya juga asal-asalan, nggak baca kok, dosennya juga nggak ada publikasi, tulisannya mana kok, minta-minta mahasiswa nulis yang bagus, itu kan nggak mungkin. Jadi, keteladanan itu bukan di masjid saja, di kampus juga perlu keteladanan. Nah, yang ketiga, saya kira secara teknis perlu kita pikirkan kalau Indonesia ingin maju, mungkin dosen kita ini nggak harus PNS, Pak Kris, ya. Beri kewenangan kepada para rektor ya untuk memilih orang-orang yang memang punya passion akademik, punya motivasi untuk berkembang secara akademik. Supaya kalau PNS itu kan ada jaminan gitu, males nggak males. Sekarang kan dosen yang malas, yang rajin tuh beda tipis dapat remunerasinya kan. Ya kan, yang penting ada dokumen, wah udah ngajar 12 SKS gitu kan. Gitu. Nah, menurut saya ya sebenarnya kita kan nggak susah nyontoh ya kan. Di Malaysia aja, di Singapura aja dosen tuh kontrak kan. Nah, kalau kontrak itu kan dia kalau nggak ada prestasi, di Malaysia itu ya kalau 3 semester berturut-turut dosennya nggak ada publikasi yang signifikan, nggak ada riset, itu kan langsung fire gitu kan, langsung dipecat itu. Loh, kita ini bertahun-tahun gitu kan ngajar asal-asalnya tenang-tenang saja karena diikat, karena dosen kan berani challenge kan. Kalau rektor menegur, ya Bapak coba aja kalau mau pecat saya, orang kita sama Pak SK-nya, sama-sama dari Jakarta SK kita gitu kan. Nah, jadi saya kira itu beberapa hal yang ini pengalaman ya, artinya pengamatan kita itu seperti itu. Nah, ini adalah kendala-kendala yang menghambat tumbuhnya budaya akademik. Nah, dan kalau kita tidak benahi ya omong kosong. Berapapun dana yang diberikan, berapapun dosen, doktor yang kita miliki, itu nggak akan banyak impact-nya kalau mereka tidak membawa kultur akademik gitu. Nah, ini kan orang-orang yang lulus PhD di Amerika, ya itu kan ya pulang lama-lama nyerah juga kan. Ya karena kolega-koleganya
nggak bisa menjadi peer group yang baik. Mahasiswanya juga tadi Prof. Nur Sapa bilang disuruh baca kok malah menjadi dosen yang tidak favorit kan. Dosen yang favorit itu dosen yang nggak banyak tugas gitu, ngasih nilainya gampang gitu kan gitu. Nah jadi ini kenapa ya? Karena nggak ada budaya akademik. Nah, jadi saya kira itu jadi semacam usul lah ya, semacam usul. Tapi mungkin pertanyaan singkatnya kepada Prof. Azumadi, mungkin nggak kita ya membangun political will seperti ini kepada pemerintah dan kita konkretkan political will itu. Kalau sekarang itu kan political will-nya mengintervensi proses pemilihan rektor kan. Nah, menurut saya itu tidak penting. Ya karena yang tahu siapa yang terbaik untuk memimpin itu kan peer group-nya di kampus. Ya kan? Lah, bagaimana mungkin ya peer group-nya tidak dilibatkan di situ. Ya, tapi saya kira itu hanya salah satu. Yang penting itu bagaimana dosen, proses rekrutmen dosen dan lain-lain itu kita benahi. Barangkali itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan.